Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah. Amma ba'd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memujinya. Tentu saja pujian yang mana tidak akan pernah seimbang dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita setiap harinya. Sebagai contoh ringannya saja, yaitu ketika kita yang tinggal di sini di perumahan Geraha Taman Kebayoran, ada sebuah nikmat yang sebetulnya itu sebuah nikmat yang sangat besar, yang patut kita sebagai seorang hamba, seorang muslim dan muslimah syukuri. Sebuah nikmat berupa kita bisa tinggal hidup dalam keadaan aman, di mana saudara-saudara kita yang lain yang mungkin di hari-hari yang penuh dengan musibah ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan ujian, ya na'udzubillah, mungkin juga merupakan suatu kesalahan yang diakibatkan ya oleh mereka secara sadar maupun tidak. Musibah datang tidak selalu ya karena diuji, tapi juga karena kesalahan. Ya, namun itu semua sudah termasuk ke dalam sunnatullah, ya rencana Allah. Allah katakan dalam surat At-Taubah, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah, tidak ada sesuatu apapun yang menimpa kita kecuali semuanya sudah Allah takdirkan ya sebelum kita semua diciptakan. Oleh karena itu ini merupakan suatu nikmat yang mana kita di hari ini masih diberikan ya nikmat aman, bisa tidur dengan nyenyak ya, dan bahkan juga kita diberikan kesehatan dan juga diberikan kesempatan yang bisa bermajlis di pagi hari ini. Jadi nikmat itu tidak selamanya berbentuk materi saja. Nikmat itu tidak selamanya berbentuk makanan, minuman, tempat tinggal, ya, keuangan yang cukup dan sebagainya. Tapi nikmat itu kata Rasulullah SAW, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Jadi nikmat itu ada banyak bentuknya, ya. Bahkan Rasulullah SAW katakan ada dua macam nikmat, ya, yang dua-dua ini bentuknya nikmat dari Allah. Tapi kata Rasulullah, banyak manusia yang lalai, lupa, ya, dari bersyukur terhadap dua nikmat ini. Yang pertama as-sihah, nikmat kesehatan, wal faragh, dan juga waktu luang. Bagaimana cara bersyukur yang benar? Yang ketika kita diberikan nikmat sehat dan juga waktu luang, maka kata para ulama, ya, asyukru ta'atul mun'im. Hakikat daripada syukur itu bukan cuma kita mengucapkan alhamdulillah saja. Ya, kalau hanya dari lisan saja maka semua orang bisa. Tapi kata para ulama, ta'atul mun'im. Ya, syukur yang sebenarnya adalah ta'atul mun'im, yaitu kita membayarnya dengan ketaatan kepada sang pemberi nikmat. Jadi ketika diberikan nikmat sehat, waktu luang, maka
harusnya kita bersyukur dengan cara semakin taat. Ya, dan banyak caranya agar menjadi seorang hamba yang taat. Ya, di antaranya kegiatan kita di pagi hari ini insyaallah ya, yaitu ya dengan cara menuntut ilmu, mempelajari agama Islam dengan lebih baik dan benar, ya menyimak, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita menjadi seorang muslim, hamba yang benar-benar taat ya kepada Allah. Yang mana itu semua merupakan bentuk daripada syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu juga salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda yang mulia, ya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabat beliau, para keluarga beliau, dan juga para tabi'ut tabi'in, para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai hadis arba'in, ya. Hadis arba'in yang mana isinya ada 42 hadis yang tentu saja ini bukan batasan dari jumlah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis Nabi itu sangat banyak sekali. Namun Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau ini, beliau memilihkan dari sekian banyak ribuan bahkan puluhan ribu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau pilih 40 atau 42 darinya, ya, yang mana isinya sangat penting, ya, bahkan isinya, redaksinya, riwayatnya pendek-pendek teksnya, namun maknanya sangat dalam, ya. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali. Ya, bahkan Al-Quran isinya sekitar 6.236 ayat, yang ini merupakan satu dari dua bagian wahyu Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada Nabi beliau. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana wahyu ini berupa petunjuk hidayah kepada kita semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak hanya terbatas pada zaman beliau saja. Ya. Wahyu Nabi, ajaran Nabi tidak terbatas hanya pada zaman beliau saja. Ketika beliau wafat maka dilanjutkan oleh sahabat-sahabat beliau. Para sahabat yang wafat maka dilanjutkan oleh para tabi'in. Ketika pada zaman tabi'in wafat maka dilanjutkan oleh tabi'in sampai zaman kita. Kita juga termasuk atba'ut tabi'in namanya. Ya, kita ini termasuk, ya, terhitung sebagai tabi'ut tabi'in dan seterusnya at-tabi'in, ya. Tabi'ut tabi'in artinya pengikut, orang-orang yang mengikuti. Orang-orang yang mengikuti siapa? Para sahabat. Ya, para sahabat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang ke-13. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan al-hadithu ats-tsalitsu asyara. Hadis yang ke-13. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hamzah, ya. Jadi kalau seandainya jamaah ada PDF-nya maka lebih bagus, ya, bisa sambil belajar bahasa Arabnya dan terjemahannya, karena hadis ini nanti kita akan pelajari lebih dalam, ya, bahwa mungkin yang belajar bahasa Arab ya akan menemukan sedikit perbedaan, ya, dari bentuk redaksi teksnya dengan cara menerjemahkan. Baik, dari Abu Hamzah yaitu Anas bin Malik, sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, semoga Allah taala meridhoinya, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum. Ya, ini terjemahan secara tekstualnya, terjemahan secara harfiahnya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian.
Ya, tapi kalau kita menerjemahkan secara harfiah, secara lafadznya saja, ya maka akan muncul yaitu sedikit perbedaan dengan dalil-dalil yang lain. Ya, seakan kalau kita menerjemahkan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian, ini menghilangkan seluruh bentuk iman. Jadi seakan-akan dia bukanlah mukmin, ya, atau tidak ada keimanan sedikit pun. Nah, oleh karena itu terjemahan yang tepat adalah la yu'minu ahadukum, tidak sempurna. Ya, tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak akan pernah sempurna. Ya, kita semua tidak akan pernah sampai kepada puncak atau kesempurnaan sebuah keimanan kecuali sampai kita yuhibbu li akhihi, ya, mencintai, menyayangi saudaranya seiman, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia menyayangi dirinya sendiri. Ya, jadi diantara tips yang Nabi SAW berikan dalam hadis ini, beliau SAW seakan memberikan kepada kita sebuah cara, sebuah tips bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang mukmin yang imannya sempurna. Ya, jadi ini merupakan sebuah dalil di sini bahwa iman itu naik dan turun, iman itu berkurang dan bertambah. Ya, iman itu bisa sempurna, bisa tidak sempurna. Ya, di antara dalilnya, buktinya adalah hadis ini dan hadis-hadis yang lain juga banyak. Ya, adakah seorang mukmin yang diazab di neraka? Jawabannya ada. Ya, dia wafat, imannya tidak bisa menyelamatkan dia dari dosanya. Ya, ketika dia diazab di neraka, lalu ketika semua penghuni surga sudah masuk surga, maka Allah berikan izin kepada orang-orang yang saleh, ya, para ahli surga, untuk mencari di neraka teman-teman mereka atau siapapun yang ada dari penghuni neraka itu keimanan meskipun sebesar biji dzarrah, ya, biji atom. Jadi keimanan yang sedikit, ya, ini tidak bisa menyelamatkan seorang dari azab Allah secara mutlak. Meskipun seorang mukmin pasti masuk surga, tapi kepastiannya ada bermacam-macam. Ada yang masuk surga tanpa hisab, nggak ditanya sama Allah. Ketika dipanggil namanya maka langsung masuk tanpa azab dan juga tidak diazab. Ya, kita pernah mendengar mungkin kajian-kajian atau kisah-kisah kehidupan para sahabat Nabi, bagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang kata Nabi SAW, jika seandainya keimanan Abu Bakar ditimbang dengan keimanan seluruh penduduk bumi, maka saya akan seimbang. Ya, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kalau iman dia sendiri ditimbang dengan iman penduduk bumi, ya, di zaman itu atau bahkan sampai saat ini, maka akan seimbang. Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu bagaimana, ya, perjuangan beliau, bahkan ketika sebelum nubuwah, penabian, atau bahkan ketika orang-orang tidak ada yang mau mendengarkan hadis satu pun, ya, bahkan ketika itu Umar juga masih dalam keadaan kufur, musyrik, tapi Abu Bakar membela Nabi SAW. Ya, ketika Nabi SAW dihina, diledek, majnun, gila katanya, masa ya Isra Mi'raj, masa ke Palestina cuma semalam? Kita saja ke Palestina, kata orang-orang jahiliyah di Mekah, butuh 3 bulan, ya, untuk pergi ke sana safar. Masa dia bilang katanya pergi ke langit? Ya, maka Abu Bakar ketika mendengarkan itu mengatakan apa jawabannya? Kata Abu Bakar, demi Allah, jika seandainya ada ucapan yang lebih ngawur lagi tapi dari Muhammad, maka saya akan tetap percaya. Ya, itulah Abu Bakar. Ya, sehingga dia menjadi sahabat yang sangat-sangat dekat. Ya, bahkan Nabi SAW memberikan sebuah keutamaan tentang Abu Bakar sendiri. Abu Bakar adalah orang yang nanti masuk surganya akan dipanggil dari seluruh pintu surga. Ya, jadi ada macam-macam pintu masuk surga. Ada pintu yang dikenal dengan Ar-Rayyan bagi orang-orang yang suka berpuasa. Ada pintu-pintu surga yang, ya, jalan bagi orang-orang yang suka bersedekah dan sebagainya. Maka Abu Bakar, kata Rasulullah, dipanggil
terpanggil dari seluruh pintu surga karena semua amalan yang dia kerjakan. Ya, jadi oleh karena itu hadis ini menunjukkan ya bahwa keimanan itu ada puncaknya, ada kesempurnaannya. Ketika dia sudah mencapai kesempurnaan iman, ya, maka akan mustahil dia akan diberikan azab di hari kiamat. Berbeda dengan orang-orang yang muslim saja dengan keimanan yang ala kadarnya, keislaman tentu saja akan menjadikan sebab seorang masuk surga pasti. Ya, syarat masuk surga Islam dulu. Namun jika seandainya dia tidak memiliki keimanan yang cukup untuk menyelamatkan dia dari azab Allah, maka alhamdulillah, ya, akan dibersihkan terlebih dahulu, baru setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Ya, baik. Hadis ini diriwayatkan oleh 13 dan juga oleh Imam Muslim dengan nomor hadis yang ke-40-45. Kalau seandainya ada hadis sabda Nabi SAW kita dengarkan, ya, misalkan riwayatnya dari Abu Bukhari dan Muslim, maka insya Allah ini benar-benar sesuai dengan apa yang keluar dari lisan Nabi. Ya, Nabi bersabda, mengatakan, ya, berucap, maka dicatat oleh para sahabatnya, lalu diwariskan oleh murid-murid sahabat. Ya, lalu kemudian oleh murid-murid sahabat ke murid-muridnya lagi sampai di zaman kita. Sampai di zaman Imam Bukhari lalu dikumpulkan ke kitab beliau, dan juga Imam Muslim muridnya Imam Bukhari dikumpulkan ke kitab beliau, ya, sampai diwariskan ke zaman kita. Maka tidak perlu ragu, ya, tidak perlu kita heran kok bisa ucapan yang ribuan tahun lalu masih ada sampai zaman ini. Ya, demikian Allah Subhanahu wa taala katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, sesungguhnya nahnu, kami, ya, nazzalna dzikra, kami telah menurunkan zikir. Dzikra itu artinya Al-Qur'an, ya, dan makna dzikra yang lain adalah as-sunnah, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Dijaga oleh orang-orang yang saleh, menuntut ilmu, orang-orang yang menyimak, yang mendengarkan sampai di zaman kita. Ya, inilah bentuk daripada kebenaran firman Allah Jalla Jalaluhu. Baik. Lalu hadis ini juga banyak sekali pendukungnya, ya, bahkan di dalam redaksi yang lain di riwayat Imam Muslim di antara lafaznya ada tambahan walladzi nafsi biyadihi. Jadi dalam redaksi yang lain, riwayat yang lain, hadis ini memiliki teks yang lain. Bahkan ada tambahannya dalam riwayat Muslim dari jalan Husain, walladzi nafsi biyadihi, ya, dan demi zat yang mana jiwaku berada di tangannya. Jadi dalam sabda ini ada tambahan sumpah Nabi SAW. Ya, dalam teks yang lain, redaksi yang lain, ada tambahan berupa Nabi bersumpah. Ya, bahkan tanpa Nabi bersumpah pun, ya, ucapan beliau sudah pasti benar karena beliau as-sadiqu al-masduq. Ya, as-sadiq yang jujur, al-masduq dan terpercaya. Ya, la yantiqu 'anil hawa. Beliau tidak akan berbicara dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Ya, melainkan itu adalah sebuah wahyu yang diwahyukan. Namun di dalam redaksi yang lain beliau sampai bersumpah walladzi nafsi biyadihi. Teks yang lain lagi mengatakan walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, ya, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi zat yang mana jiwanya Muhammad berada di tangannya. yakni beliau bersumpah, ya, demi Allah tidak sempurna iman salah seorang dari kalian, dan seterusnya. Bahkan dalam riwayat yang lain, ya, hadis ini juga memiliki tambahan. Dalam riwayat yang lain, teks yang lain, redaksi yang lain, ada tambahan. Kalau di sini hanya terbatas pada saudara, tapi dalam redaksi yang lain, hatta yuhibba li akhihi wa jarihi. Ada tambahan wa jarihi setelah li akhihi. Ya, tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai dia bisa mencintai, menyayangi saudaranya seiman, dan juga tetangganya. Jadi tambah tetangga dalam redaksi yang lain, ya, sampai dia mencintai saudaranya dan juga tetangganya seakan dia mencintai, menyayangi dirinya sendiri. Jadi tips agar kita menjadi seorang mukmin atau mukminah yang sempurna imannya
adalah diantaranya dengan cara ya kita berbuat baik, ya ihsan, dan juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara seiman kita dan juga tetangga kita dalam teks yang lain. Ya, jadi hadis ini mengajarkan kepada kita ya untuk menguatkan ukhuwah imaniyah, persaudaraan yang berlandaskan dengan keimanan, pertemanan, persahabatan yang berlandaskan dengan keimanan. Bukan hanya sekedar atau sebatas sahabat di dunia yang kedekatannya sudah sangat dekat sekali. Ya kalau orang-orang sebutkan teman sehidup semati gitu ya, atau sahabat sejoli, ya, yang mana kemana-mana bareng, terus saling membantu. Tapi kita nggak tahu membantunya kayak gimana. Ya, ada yang tolong menolong kebaikan ada, yang keburukan juga ada, dan semua dianggap teman oleh orang-orang. Ya, tapi jika seandainya pertemanannya berlandaskan di atas ketakwaan, bukan duniawi, bukan hanya mencari manfaat dunia saja, ya dia berteman dengan seseorang muslim dan muslimah karena misalkan dia solih atau solihah, ya orang itu sering ke masjid, orang itu sering menghadiri kajian, atau orang itu sering mengajak saya untuk duduk di majelis ilmu, ya sehingga saya senang dengan dia, ya sehingga saya ingin dekat dengan dia, berteman dengan dia. Maka inilah ya bentuk pertemanan yang manfaatnya nggak cuma sampai di dunia, Pak. Ya manfaatnya sampai akhirat. Ya, Allah katakan dalam surat Zukhruf ayat 67, ya, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin, kata Allah. Al-akhilla, akhilla itu jamak dari khalil. Khalil itu pada dalam bahasa Arab artinya teman. Ya, Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Muhammad Khalilullah. Ya, Khalil artinya teman, tapi derajat atau level pertemanan yang lebih tinggi. Kalau bahasa Arab itu Pak, ya teman itu ada banyak bahasa Arabnya. Ada zamil, ada rafiq, ada sadiq, ada sahib, sampai ada Khalil. Ya, Khalil itu levelnya artinya teman juga, tapi tingkatannya sangat tinggi. Artinya teman yang sangat dekat. Ya, kalau sekedar sahib, ya teman saja. Zamil, teman hanya sebatas ruangan, tempat, seperti kantor, sekolah, dan dimanapun. Ya, tapi kalau khalil, teman yang sudah sangat dekat. Ya, bahkan kalau seandainya dia kena musibah, dia pasti bantu dan sebaliknya. Tapi kata Allah, al-akhillau, ya para sahabat-sahabat, orang-orang yang bersahabat di dunianya, orang-orang yang temannya pertemanan sangat dekat di dunianya, yauma idzin, di hari itu ba'dhum li ba'din aduwwun, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya akan menjadi adu, musuh. Ya, jadi ketika di dunia orang berteman ya dengan temannya atau sahabatnya, tapi tidak berlandaskan dengan pertemanan karena iman, karena kesalihan, karena ketakwaan, ya, maka nggak akan bermanfaat di akhirat, nggak akan. Apalagi na'udzubillah, ya teman yang tolong-menolong dalam keburukan, ya, misalkan mencuri, ya, atau menggunjing orang lain, ya, atau dan sebagainya, akhlak-akhlak buruk yang lainnya. Oleh karena itu, contoh pertemanan seperti ini yang bahkan madharat. Madharatnya apa? Ba'dhum li ba'din adu. Sebagian mereka dan dengan sebagian yang lain akan menjadi musuh. Musuhnya bagaimana? Mungkin dia di dunia, ya, kalau orang-orang yang teman biasa itu kan kadang-kadang suka berbual nggak jelas gitu kan, ya, atau ngatain bodoh dan sebagainya gitu. Padahal biasanya bagi mereka. Tapi di hari itu enggak. Ya, mereka akan butuh kepada pahala dan akan sangat takut dengan dosa. Karena pahala ini yang akan menjadi penyelamat mereka. Ya, sehingga pasti mereka akan menjadi musuh dengan cara mereka akan saling menyalahkan. Ya Allah, dulu dia di dunia pernah mukul saya, pernah menggibah saya, pernah ya mengejek saya, ngatain saya gini dan gitu. Padahal di dunia itu mereka biasa aja sebetulnya. Tapi ketika di akhirat tidak. Karena bukan berlandaskan dengan keimanan atau ketakwaan. Mereka saling menyalahkan, saling menjadi musuh. Yang A minta pahala si B, ya, yang B minta agar dosanya pindah ke A. Ya, di hari itu masing-masing sudah. Di hari itu masing-masing. Ya, illa al-muttaqin, kata Allah. Kecuali orang-orang yang bertakwa, kecuali orang-orang yang bersahabat, berteman, berlandaskan karena ketakwaan.
Ya, dia berteman dengan si A, si B dan seterusnya karena melihatnya solihah, melihatnya orang baik, melihatnya orang yang berilmu, melihatnya dan sebagainya, baik-baik. Ya, orang-orang seperti ini yang bermanfaat sampai hari kiamat, sampai hari pembalasan. Ya, di hari itu ketika Nabi SAW menceritakan ya bahwa ketika penghuni surga sudah masuk ke dalam surganya, Allah memberikan izin kepada penghuni surga untuk mencari teman-teman mereka di dunia. Ayo cari, kalau seandainya kalian tidak menemukan teman kalian di surga, cari mereka. Ya, di neraka, alhamdulillah. Ya, maka orang-orang yang berteman dengan orang salih, yang calon-calon penghuni surga, para penghuni surga mencari, dicari sampai ke neraka. Ya, ditarik agar dia masuk ke dalam surga. Bahkan sebelum itu, ya, barangkali saja dia langsung ingat, ya Allah, saya sebelum dia masuk surga, ya Allah, saya punya teman dulu di dunia, kok saya nggak ketemu. Akhirnya diizinkan ya untuk memberikan syafaat. Ya, syafaat itu nggak hanya dari Nabi SAW. Ya, syafaat itu ada yang umum juga dari selain Nabi, dari orang-orang salih. Tapi tentu saja dengan izin dan juga keridhaan Allah. Ya, kalau izinkan dan juga ridho terhadap yang diberikan syafaat, maka diizinkan. Maka orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang salih, penghuni surga akan mencari teman-temannya di dunia untuk bisa bersama-sama masuk ke dalam surganya. Ya, baik. Lalu kemudian yang keutamaan hadis ini pernah kita katakan bahwa hadis ini merupakan salah satu dari 4 hadis yang semuanya ada di hadis arba'in ini, ya. Yang mana keempat hadis itu merupakan pokok inti atau adab yang paling puncak. Jadi seorang muslim itu ya penting sekali sebetulnya mempelajari adab. Ya, bahkan saya pernah kepikiran ini untuk mengubah majlisnya menjadi majlis mempelajari adab. Ya, adab makan, adab minum, adab ke masjid dan seterusnya. Ya, pernah kepikiran seperti itu, tapi kita lanjutkan dulu yang ada. Jadi adab itu sangat penting, ya. Seluruh, ya, jadi kita katakan bahwa seluruh orang yang beradab pasti dia berilmu. Seluruh orang yang beradab pasti dia berilmu. Tapi tidak semua orang yang berilmu itu beradab, Pak. Ya. Seluruh orang yang beradab pasti dia berilmu. Karena dia mempelajari adab itu pasti dengan ilmu. Ya, misalkan makan, minum, duduk, ya, atau ketika bertemu dengan temannya di jalan menyapa. Ini juga adab. Ya, berjabat tangan. Kata Nabi SAW, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasaffahani illa ghufira lahuma ma taqaddama min dhanbi." Tidaklah dari seorang muslim atau muslimah yang dia bertemu di jalan lalu kemudian saling berjabat tangan, illa ghufira lahuma ma taqaddama min dhanbi, hatta yatafarraqa dalam lisan lain, ya, kecuali selama dia berjabat tangan itu dosanya keduanya akan berguguran. Jadi berjabat tangan dosanya berguguran sampai mereka berpisah, lepas. Makanya kita dulu ketika di Libya itu, Pak, di kampus ketemu dosen, dosennya orang-orang Madinah, Mekah, ya Saudi gitu ya, Mesir dan juga ada Yaman. Kalau bersapaan sama mereka semua jabat tangan lama, mereka nggak lepas-lepas itu. Padahal kita mau udah pengen lepas. Jadi sama mereka ditahan sambil ngobrol sambil genggaman tangan, karena mereka paham ya bahwa hadis ini sangat menguntungkan bagi kita semua, ya. Kalau misalkan menyapa sekarang jabat tangan gitu kan, selama dia menjabat tangan itu, maka kata Nabi SAW, dosa keduanya akan berguguran sampai mereka berpisah. Atau ada juga ada yang yang berkendara, mengucapkan salam dan seterusnya. Jadi orang yang beradab pasti orang yang berilmu, ya. Tapi nggak semua orang berilmu itu punya adab, dan itu banyak sekali kalau misalkan kita cari, ya. Jadi di antara manfaat ilmu sebetulnya harusnya adalah adab itu. Ya, jadi baik, ada 4 hadis yang semuanya dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau ini. Yang satunya hadis ini. Yang hadis sebelumnya sudah kita bahas, hadis nomor 12, hadis ke-12, jadi 4 hadis, ya. Hadis yang pertama, hadis ke-12 tentang meninggalkan yang tidak bermanfaat sudah di pekan lalu. Yang hari ini yang kedua, yaitu menjaga ukhuwah imaniyah, ya, menjaga ukhuwah imaniyah, persaudaraan yang berlandaskan dengan keimanan. Lalu kemudian yang ketiga, hadis yang merupakan puncak daripada adab seorang muslim, hadis nomor 15, yang menjaga lisan, memuliakan tetangga dan tamu. Dan yang ke-16, menjaga amarah, yang menjaga emosi. Baik,
Sedikit berbicara tentang perawi hadis dari sahabat Nabi yang mulia Anas bin Malik. Ya, beliau ini adalah sahabat cilik, ya sahabat kecil. Jadi sahabat itu nggak cuma orang dewasa saja. Semua orang yang bertemu berpapasan dengan Nabi, melihat wajah Nabi secara langsung, dan juga dia beriman kepada Nabi dan meninggal dalam keadaan muslim, beriman kepada Nabi, maka dia terhitung sebagai sahabat. Jadi definisi sahabat itu bukan orang-orang yang hanya bertemu Nabi saja, bukan. Tapi 3 syaratnya, termasuk yang sahabiah juga, sahabat-sahabat perempuan. Yang pertama syaratnya bertemu dengan Nabi secara langsung, yang kedua beriman kepada Nabi, yang ketiga meninggal dalam keadaan muslim. Anas bin Malik merupakan orang yang sudah bertemu dengan Nabi, bahkan menjadi pelayan Nabi secara langsung ketika beliau berusia anak-anak, yang masih 10 tahun, 11 tahun. Ya. Beliau adalah Anas bin Malik bin An-Nadhr. Beliau merupakan orang Madinah asli. Jadi bukan sahabat yang berasal dari Mekah, tapi dia penduduk Ansor yang merupakan penduduk asli orang-orang Madinah. Beliau memiliki kunyah bernama Abu Hamzah. Ya, Abu Hamzah ini dikatakan kunyah yang diberikan Nabi SAW kepadanya, panggilan khusus dari Nabi SAW. Ya, Abu Hamzah. Hamzah itu artinya ada macam-macam ya, ada singa ya, dan sebagainya. Ibu beliau bernama atau dikenal dengan Ummu Sulaim. Ya, ibu beliau ini juga merupakan sahabiah yang terkenal. Ya, yang terkenal banyak sekali ya hadis-hadis yang bercerita tentangnya dan juga tentang keduanya. Ya, tentang Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, juga Anas bin Malik. Anas bin Malik yang merupakan seorang sahabat yang yatim karena bapaknya meninggal ketika dia masih usia anak-anak. Jadi yatim itu ya masih dianggap yatim apabila seorang anak masih kecil dan belum balik, belum mencapai buluk. Buluk itu ya misalkan dengan diantara salah satu ciri, ya ciri-ciri jika seandainya ada orang yang dia masih usia misalkan 15 ke bawah, lalu orang tuanya sudah tidak ada, bapaknya misalkan, apakah dia masih dianggap yatim? Maka jawabannya, kalau dia terlihat darinya atau muncul darinya salah satu ciri ya yang menunjukkan dia sudah balik. Jadi kalau orang balik itu sudah tidak dianggap yatim sebetulnya. Ya, balik itu syaratnya ada 3 dan 4 untuk perempuan. Yang satu bagi laki-laki yang mimpi basah, ya. Yang kedua tumbuhnya bulu kemaluan, dan yang ketiga yaitu apabila umurnya berusia sudah 14. Ya, umur ini tergantung di tempat masing-masing. Ya, kalau misalkan masih SD tapi kok kayak dewasa gitu kan, pembahasannya sudah kayak di sinetron gitu Pak ya, sudah dikasih kebiasaan nonton bebas gitu ya, akhirnya dia masih SD tahu masalah-masalah dewasa, jadi cepat juga baliknya. Ya, untuk perempuan maka yang keempatnya haid. Ya, jadi kalau sudah ada tanda seperti ini maka sebetulnya dia tidak dianggap yatim. Ya, seperti itu. Dan Anas bin Malik merupakan salah satu dari sekian banyaknya pelayan Nabi, pembantu Nabi. Jadi Nabi SAW itu punya pembantu, tapi bukan beliau mencari, bukan. Justru para sahabat sendiri menawarkan gratis, ya, karena nikmat jadi pembantu Nabi. Ya, setiap hari bisa keluar masuk rumah Nabi. Mungkin juga bisa menyaksikan Nabi mendapatkan wahyu bagaimana, atau menyimak hadis-hadis Nabi secara langsung. Enak. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, ya, menyebutkan ada sekitar 9 atau 11 Nabi SAW memiliki pelayan atau pembantu, dan itu semua karena keinginan mereka sendiri yang menawarkan diri. Ya, di antaranya Anas bin Malik dan juga Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim yaitu merupakan salah satu dari pembantu Nabi SAW. Kisahnya adalah ketika itu suatu hari, ya, Anas bin Malik datang bersama ibunya, dan juga ibunya mengatakan kepada Nabi SAW untuk meminta beliau agar menjadikan Anas bin Malik ini sebagai pelayannya, pembantunya. Ya, silakan wahai Nabi, ini anak saya. Ya, masih ketika itu usia Anas masih 11 tahun atau 10 tahun. Ya, ibunya menawarkan kepada Nabi untuk menjadikan Anas sebagai pelayannya. Ya, pembantu Nabi SAW, membantu untuk menyiapkan air, ya, atau sebagainya ringan-ringan. Ya, karena yang itu manfaatnya bukan besar kecil yang dibantu, bukan. Ya, nah ini merupakan suatu bentuk ya faidah
seorang ibu ketika dia sudah tinggal hanya bersama dengan anaknya, maka seharusnya kita contoh kehidupan para salafus saleh dulu, orang-orang terdahulu dulu. Bukannya di zaman sekarang malah, meskipun nggak salah secara total, secara mutlak, ya, bukannya masih kecil disuruh kerja, bukan sebetulnya, ya. Ada yang lebih manfaat daripada itu. Taruh dia di majelis ilmu, majelis ta'lim, karena dia masih anak-anak. Ya, ajarkan, pendengarkan kepadanya Al-Quran, hadis, karena masih anak-anak. Ya, saya punya majelis hafal tahfidz gitu di Cibitung. Ya, isinya kebanyakan anak yatim juga duafa. Ada satu yang dari antara mereka masih SD, ya umur 6, kelas 6. Dan alhamdulillah sudah khatam 1 juz, ya. Dan itu ketika dites juz 30 lancar sekali, ya. Jadi tesnya tuh ngajarkan ayat, potongan ayat lancar sekali. Ya, ini masih anak-anak, ya, karena masih pikirannya masih nggak banyak kayak orang dewasa. Hafalan susah, ya, seperti itu. Meskipun juga yang ngapalnya cepat ada, ya. Tapi karena masih anak, manfaatkan, karena ini adalah anak itu aset terbesar seorang orang tua nanti buat akhiratnya. Nabi SAW katakan ada seorang yang dia di kuburnya mengatakan kepada Allah, ya Allah, anna li hadza. Wah, ya Allah, ini saya dapat pahala dari mana? Ya, saya nggak ingat saya di dunia pernah melakukan amal seperti ini, pernah pahala seperti ini. Kata Nabi SAW, ya Allah menjawab, hadza bistighfari waladaka laka. Hadza bistighfari waladika laka. Ini bukan karena amalmu, tapi karena istighfarnya anakmu di dunianya untukmu. Jadi seperti itu. Kalau dia diajarkan ilmu, ya, maka dia akan ingat terus sama orang tuanya. Dan banyak sekali ulama-ulama kita yang dia ulama ahli hadis, kecilnya tanpa bapak. Ya, Imam Bukhari contohnya. Imam Bukhari yatim. Imam Asy-Syafi'i juga yatim. Imam Ahmad, yang murid Imam Asy-Syafi'i juga yatim. Tapi mereka semua bisa menjadi ulama besar hanya dengan bersama ibunya saja. Seperti itu. Ya, bahkan Nabi kita yang mulia juga yatim. Ya, sebelum ibunya ikut menyusul. Ya, ada banyak sekali. Ya, contoh-contoh para ulama, ya, yang memberikan kepada kita bagaimana seharusnya seorang ibu, seorang istri bersikap ketika, ya, suaminya sudah tidak ada, atau bagaimana sikap seorang anak ketika bapaknya sudah tidak ada. Meskipun yang ini lebih berat, Pak, ya, sebenarnya lebih berat, tapi insya Allah jika saja diberikan contoh teladan dan juga doa yang seimbang, maka akan jadi semuanya sesuai dengan harapan masing-masing, insya Allah. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau ini, ya, merupakan sahabat yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau, Allahumma aghfir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan juga, ya, anaknya. Dan bahkan dalam riwayat lain, wa atil umrahu, dan juga panjangkan umurnya. Anas bin Malik merupakan sahabat Nabi yang mana dia memiliki umur yang sangat panjang. Ya, bahkan dikatakan beliau wafat ketika umur beliau 103 tahun. Ya, karena berkat doa Nabi tadi, ya Allah panjangkan umurnya, perbanyak hartanya dan juga anaknya. Dan Anas bin Malik setelah mendengarkan hadis itu, ya, beliau bercerita, inna mali lakathirun, sesungguhnya hartaku menjadi banyak ketika dewasanya. Wa inna waladi wa walada waladi, dan sesungguhnya anakku dan juga cucuku la yata'adduna ala nahwi mi'atil yaum. Jumlah mereka kalau di total itu sudah mencapai 100-an. Ya, anak Anas bin Malik sama cucu-cucunya, dan beliau masih hidup, kalau dikumpulkan sudah 100. Ya, kalau satu anak saja dan solih atau solihah bisa menjadi manfaat untuk orang tuanya, gimana kalau anaknya 100? Dan Anas bin Malik merupakan sahabat yang mulia. Ya, jadi betul lah orang mengatakan baik rezeki. Ya, jadi kalau semuanya jadi hafidh Al-Quran atau hafidhah, manfaatnya sangat besar sekali untuk orang tuanya. Bahkan kita semua mungkin pernah mendengar sebuah hadis yang Nabi SAW bercerita bahwa ada nanti di padang mahsyar itu orang-orang semua berpencar, lari ke sana kemari. Ada yang sibuk mencari amal soleh, mencari pahala, ya. Tapi ada juga orang-orang anak-anak yang sibuk lari juga, bukan ikutan mencari pahala, bukan, atau mencari amal yang bisa dilakukan dari neraka, bukan. Tapi anak-anak menghafal Quran yang mencari orang tuanya, ya. Untuk apa? Untuk Allah berikan melalui mereka, itu dipakaikan mahkota kepada orang
kesuksesan bagi orang tua dalam mendidik anak. Jadi mendidik anak itu bukan menjadikan dia doktor atau miliarder dan sebagainya, bukan, tapi seorang hafizul Quran, ya, dan manfaatnya akan dirasakan kelak, ya, di hari kiamat sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini tidak banyak, ya, hadis ini pendek. Ya, di sini pendek, namun tadi kita sampaikan bahwa di sini adalah merupakan puncak adab. Ya, di sini meskipun pendek tapi maknanya sangat dalam. Nah, karena itu dipilih Imam Nawawi dalam kitab beliau. Jadi ringkasan dari hadis ini adalah tidak sempurna keimanan salah seorang dari kita semua, ya, sampai kita bisa merasakan dalam diri kita ini kecintaan, kesayangan kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita seiman, ya, bukan hanya saudara-saudara saja, ya, bukan terbatas karena kekeluargaan saja, bukan, tapi umum, ya, saudara seiman, seperti saudara kita yang mungkin tertimpa musibah, ya, yang terjadi di Cianjur, bahkan di Sukabumi yang terbaru, ya, di Garut dan sebagainya, atau bahkan yang sampai sekarang masih di Palestina, itu semua saudara kita seiman. Kalau kita tidak merasakan sedikit pun rasa iba, kasihan, atau merasakan, oh gimana ya saudara saya muslim di Palestina bisa tidur atau tidak, ya aman atau tidak, ya minimal kita doakan, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Filistin wa fi kulli makan, misalnya, ya Allah tolonglah saudara-saudara kita yang semuslim, yang seiman di kota Palestina dan juga di tempat yang lainnya, minimal itu. Tapi kalau seandainya kita bahkan alhamdulillah sampai, ya, ketika ada orang yang merasa kasihan dengan Palestina, ada orang yang mengatakan, oh ini masalah ini aja, nggak usah peduliin, oh ini masalahnya, alhamdulillah, ya, dipertanyakan keimanannya, mana imannya? Kalau dia ingin menjadi seorang mukmin yang sempurna imannya, maka harus ada dalam dirinya sifat seperti ini, merasakan apa yang dirasakan saudaranya. Kalau saudaranya dalam musibah, dia nggak bisa tidur, mikirin. Kalau saudara dalam keadaan kelaparan, dia bantu langsung, atau bahkan ditawarin. Saudara sakit dan sebagainya, dia langsung jenguk dan ditanya kabar dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah sebuah akhlak, adab yang harus dilatih. Ya, kita semua melatih diri kita untuk mencapai kepada akhlak seperti ini. Iman, ya, sebagaimana kita merasakan itu pada diri kita sendiri. Kalau misalkan kita suka itu pada diri kita, maka kita juga suka itu pada saudara-saudara kita. Ya, baik, lalu kemudian la yu'minu, ucapan iman, yang membahas tentang iman sudah kita bahas, ya, pada hadis kedua, hadis Jibril, ya, silakan nanti dimurojaah kembali. Dan keimanan, jamaah rahimakumullah, ini sudah juga kita bahas pada hadis Jibril juga. Iman itu merupakan level kedua, tingkat kedua dari 3 tingkatan, ya. Ada tingkatan yang paling bawah, Islam, Muslim. Ada di atasnya tingkatan yang tinggi berikutnya, mukmin, iman, dan yang paling tinggi adalah muhsin. Ya, dan ini semuanya sudah kita bahas pada hadis kedua, hadis Jibril. Ketika Jibril mengatakan, "Wa akhbirni an ihsan." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang apa itu ihsan. Apa itu menjadi seorang muhsin? Ya, Nabi SAW mengatakan, "Ya anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Derajat ihsan yang paling tinggi, dan ini merupakan puncak atau ciri kesempurnaan seorang mukmin. Ya, anta'budallah, kamu beribadah kepada Allah, salat, puasa, amal soleh yang lainnya, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah secara langsung di hadapanmu. Jadi ketika dia salat, ya, dia khusyuk sekali. Kita saja kalau misalnya di upacara, Pak, ya, misalkan upacara depan presiden gitu kan, oh pasti bagusnya luar biasa, karena lihat presiden langsung. Bagaimana jika seandainya dia sholat, seakan-akan dia merasa diperhatikan Allah, disimak, ya, hatinya dia mikir apa tuh, ya, dia khusyuknya luar biasa. Makanya merupakan puncak daripada kesempurnaan iman seorang muslim. Ya, kalau sudah sampai derajat ihsan, ya, maka ini merupakan sudah puncaknya. Ya, fa in lam takun tarahu, jika seandainya kau merasa tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, ketahuilah Allah itu selalu melihatmu. Nah, itu. Jadi keimanan itu levelnya di nomor 2, yang paling tinggi ihsan. Itu buah daripada kesempurnaan iman seorang muslim. Ya, lalu kemudian maksud daripada akhi, saudaranya, bukan saudara yang dibatasi dengan kekeluargaan saja, tapi saudara seiman. Allah katakan dalam surah Al-Hujurat, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun."
Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu adalah saudara. Ya, fa aslihu baina akhwaikum, kata Allah, maka perbaikilah hubungan persaudaraan kalian, ya, seiman. Ya, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah la'allakum turhamun. Semoga kalian bisa mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Jadi pertama dalam persaudaraan yang paling tinggi itu Pak adalah persaudaraan berdasarkan dengan iman. Saudara karena hubungan keluarga saja itu masih di bawah jauh ya dibandingkan dengan saudara yang berdasarkan dengan ketakwaan ataupun keimanan. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah yang pertama, hadis ini menjadi sebuah dalil yang bukti bahwa iman itu naik turun, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, iman itu bisa sempurna, bisa tidak. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, menempatkan kita dalam keadaan kita menjadi seorang mukmin yang sempurna imannya. Ya Allahumma amin. Dan tentunya jamaah rahimakumullah, caranya adalah dengan belajar, ya. Dengan belajar menyimak ayat-ayat Allah yang ditafsirkan di majelis ilmu yang pelajaran tafsir, ya, menyimak hadis-hadis Nabi SAW yang disyarahkan, yang dijelaskan, yang itu semua akan menambahkan keimanan kita. Kata Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittuna syu'batan a'laha qawlu la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, iman itu memiliki 60 sekian cabang atau 70 sekian cabang. Dan yang paling tinggi dari iman itu, kata Nabi SAW, ucapan la ilaha illallah. Tapi bukan hanya asal lisan saja, ya, dipraktekkan. Konsekuensinya apa kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah? Wa adna, kata Nabi SAW, dan yang paling bawah dari keimanan, imatatul adza anit thariq, memungut gangguan di jalan. Jadi kalau ada sampah, ada duri, ya, ada gangguan di jalan itu merupakan ciri iman. Tapi yang paling bawah, kata Nabi SAW, dari 63 atau 70 sekian, ya, macam-macam iman. Wal haya'u syu'batun minal iman, kata Rasulullah. Dan juga sifat malu merupakan salah satu cabang daripada keimanan. Jadi iman itu Pak, kalau kita ingin sempurna, kalau bisa pelajari yang 60 sekian ini, 70 sekian iman itu apa saja. Jadi memungut sampah itu juga termasuk iman, ya. Kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat, an-nadhafatu minal iman, ya, kebersihan merupakan ciri keimanan, ya. Juga sifat malu yang merupakan suatu ciri seorang mukmin dan juga mukminah. Wah, zaman sekarang kayak malu itu sangat mahal. Ya, zaman sekarang malu itu sangat mahal. Mereka nggak peduli, yang penting mereka terkenal, ya. Mereka membuang sifat malunya yang merupakan suatu ciri keimanan demi sepeser uang, ya, demi 1.000, 2.000, ya, itu bahkan nggak akan bisa menyelamatkan kita, ya, di akhirat, nggak akan, ya. Kata Allah SWT dalam surat Al-Ma'arij, yubassarunahum, ketika itu kita semua diperlihatkan neraka jahanam. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bi bani. Orang-orang mujrim, kriminal, orang-orang yang pendosa di hari itu, yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bi bani. Mereka bahkan berangan-angan, berandai-andai jika saja mereka bisa ditukar, ditebus dengan anak-anak mereka dari azab Allah. Nah, seperti itu. Jadi kalau orang-orang itu, orang tua, alhamdulillah, ada orang yang misalkan punya anak, dia wafat dalam keadaan berdosa, punya banyak dosa dan diancam azab, kata Allah, yawadul mujrim. Orang-orang yang berdosa ingin di hari itu ditukar rela, bahkan sampai, ya Allah, sudah anak saya yang diazab, saya nggak usah, ya. Wasahibati wa akhi, kalau kurang anaknya maka sahibah, istrinya. Wa akhi, kalau kurang juga saudaranya, silakan. Seperti itu gambarannya, ya. Di hari itu orang-orang yang berdosa, yang gak punya iman, saking ngerinya, mereka rela anak-anak mereka jadi tebusan, istri-istri mereka bahkan silakan, atau bahkan saudara-saudara mereka silakan, ya. Wa fasilati lati tuwi, dan juga harta mereka semuanya silakan, yang penting dia nggak diazab, ya. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunji, dan kalau bisa semua di muka bumi ini jadi tebusannya, yang penting dia sendirian nggak diazab, dia rela. Nah, itu gambaran daripada kengerian di hari pembalasan, ya. Bagaimana ngerinya azab Allah. Ya, sekarang mungkin orang-orang itu hanya bisa ketawa, ya. Alhamdulillah, bahkan dijadikan konten, ya, bercandaan, ya. Nanti kita masuk neraka bareng-bareng, ya. Alhamdulillah, ya. Bahkan sampai seperti itu, ya. Jadi, nah, ini nikmatnya kalau seandainya kita, ya, Bapak, makanya saya
sarankan untuk semua jamaah yang minimal kalau tidak atau belum ada waktu untuk mempelajari bahasa Arab, minimal dibaca Al-Qur'annya, mushafnya dengan terjemahan. Karena orang yang sudah paham akan nikmat ketika jadi makmum, setiap hari dapat nasihat terus dari Allah. Ya, apalagi baca ayat tentang azab, yang merenungkan di basarunahum ketika imam baca ya wadul mujrim sampai itu semua nasihat dari Allah. Ya gambaran ada tentang nasihat-nasihat berupa cerita-cerita, ada juga nasihat-nasihat banyak sekali. Jadi seperti itu ya. Dan faedah yang kedua berikutnya adalah hadis ini mengandung hukum, yaitu wajibnya kita menyayangi saudara kita seiman. Wajib. Kok bisa wajib? Karena ya kita semua pasti ingin menjadi seorang mukmin yang sempurna imannya. Dan keimanan ini kalau sudah sempurna akan menjadikan tebusan, penyelamat kita dari azab Allah. Bahkan kalau sempurna iman seperti Abu Bakar tadi, kata Nabi, kalau ditimbang itu iman Abu Bakar setara dengan iman penuh bumi. Ya Abu Bakar itu sudah, mungkin kalau dipanggil namanya langsung masuk aja Abu Bakar. Bahkan sahabat Nabi yang bernama Ukashah bin Mihsan, Nabi berikan kabar gembira bahwasanya nanti di hari kiamat ya ada 70.000 orang yang akan mendapatkan tiket masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Hisab itu Pak, ya diinterogasi, dibacakan amal-amal buruknya. Kamu jam segini, hari ini melakukan ini. Yang interogasi siapa? Allah. Bukan yang kita ajak kalau misalnya dibaca kesalahan sama orang, ketangkep gitu kan, alhamdulillah, pasti merinding. Oh, udah bayang-bayangin penjara. Tapi ini Allah yang depan kita itu jahanam. Ya. Makanya kata Nabi SAW, al-hisab mungkin atau bilang azab. Hisab itu merupakan bagian dari azab. Jadi rasanya kayak diazab itu. Dibaca kesalahan rasanya kayak diazab. Ya. Dan ini sudah setengah-setengah sudah, antara pasang atau tidak. Aduh, kalau banyak salahnya sudahlah. Tapi alhamdulillah ya. Dan kalau misalkan Allah tidak kasihani dia, Allah tidak sayang dia, ya maka dia akan dapat yang kedua. Dibakar dulu, biar dosanya bersih, dosanya hilang. Karena surga itu nggak ada orang-orang yang meninggalkan dosa secuil pun, nggak ada. Makanya kalau seandainya seorang mukmin yang sempurna imannya, maka bagaimana dia akan bisa diazab? Itu akan menjadi sebuah penyelamat dia untuk di akhiratnya, hari pembalasannya. Maka wajib hukumnya seorang mukmin mukminah mencintai, menyayangi saudaranya seiman. Ini dilatih Pak ya, dilatih untuk bisa mencapai ke derajat ini atau sifat ini. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah hadis ini berisi peringatan dari sifat hasad. Ya, hadis ini ya memperingatkan kita untuk menjauhi sifat dengki, hasad. Ya, hasad itu dia adalah sifat iri kepada orang lain sekaligus berharap agar nikmat itu hilang dari orang tersebut. Nah, ini hasad. Kalau iri biasa boleh, tapi lebih bagus nggak usah. Karena iri yang kecil ini bisa kalau dikumpulkan jadi iri yang besar nanti, jadi hasad. Ya sudah, kalau misalnya dapat nikmat, alhamdulillah ya, itu takdirnya dapatnya seperti itu. Misalkan dia sudah haji atau belum, misalnya alhamdulillah ya. Insya Allah kalau seandainya kita diberikan waktu, maka kita akan dapat juga sambil berdoa. Jadi nggak usah sibuk mikirin nikmat orang lain. Ya sudah, dia ya kita gitu kan. Jadi masing-masing dalam urusan nikmat. Ya, dan Nabi SAW bahkan membolehkan, yaitu dua nikmat yang diperbolehkan untuk diirikan. Jadi hukum masalah iri itu nggak boleh Pak, hukum asalnya iri itu tidak diperbolehkan. Boleh dalam dua hal kata Nabi. Yang pertama, orang yang diberikan harta yang banyak tapi dia ringan tangan. Hartanya banyak tapi dia rajin sedekah, bangun masjid di mana-mana, ya bahkan dia makannya cuma 3 kali sehari. Selebihnya buat apa? Buat sedekah, infak, bangun yayasan dan sebagainya. Dan yang kedua kata Nabi, orang yang diberikan yaitu hafalan Al-Quran dan dia dakwahkan hafalan tersebut. Orang yang diberikan hafalan ya, lalu kemudian dia sampaikan ke orang lain. Ini dua iri yang diperbolehkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya rasa cukup ya. Itu saja yang bisa kita pelajari dari hadis yang ke-13 ini, yang merupakan salah satu dari 4 hadis yang merupakan puncak daripada adab seorang muslim. Wallahu taala a'lam. Ya, mungkin sedikit waktunya masih ada, insyaallah. Jika ada pertanyaan maka dipersilakan. Kalau tidak ada maka alhamdulillah. Ya. Silakan jika ada yang bertanya. Bapak
Bapak? Tidak ada? Atau Ibu? Tidak ada ya? Baik, kalau gitu alhamdulillah. Kalau tidak bertanya maka artinya jelas dan paham. Ya, amin. Semoga Subhanahu wa taala menambah di pagi hari ini ketakwaan kita, menambah ilmu kita, dan kita keluar dari masa ini dalam keadaan sudah bertambah iman, bertambah ilmu, dan kelak juga bertambah amal soleh. Jadi hadis sangat penting, silakan dipraktekkan, ya, diamalkan. Jadi tidak hanya ketika kita di masjid, berdiri dari masjid sudah hilang, tidak. Tapi berdiri, keluar dan dibawa seperti itu. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas semua jamaah, ya, atas di pagi hari ini, dan juga mohon maaf jika seandainya ada kekurangan ataupun kekeliruan ataupun kalimat yang kurang berkenan di hati, maka saya mohon maaf. Sekaligus saya mengucapkan astagfirullah li wa lakum. Kita tutupkan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.